Verprising by Al Ustadz Habib Alwi from Samarinda. Please, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi hassana bi Muhammadin wa ankadhana min dhulumatil jahli wad dayadiri. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana wa qurrati a'yunina wa nuru qulubina wa maulana Muhammad la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina wa nuru qulubina Muhammad salatan tamla'u bihi qulubana yaqina wa bihi Allah fid darain min kulli makruhin wa su'in yaqina. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi halqis samawati wal ard. Sadaqallahul azim. Amma ba'd, al mukarramun wal muhtaramun, yang kita muliakan, yang kita hormati, guru kita bersama Kiai Haji Amjad Al-Hafid yang bukan tidak tetapi belum berada di tengah-tengah kita. Insyaallah mungkin kita doakan besok beliau bisa bersama kita, amin ya rabbal alamin. Nanti sebentar lagi mau ke sini. Yang kita hormati juga yang kita muliakan, pembimbing kita Dr. Haji Nur Ahmad MA, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan terus kepada beliau. Disehatkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan seluruh hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para panitia yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat perkumpulan yang saat ini kita adakan, yang mana ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir di sini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah. Banyak orang yang mungkin dia mengetahui, memahami, bahkan berkumpul dengan kita di setiap hari, setiap minggu bersama kita membaca Asmaul Husna, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah belum menarik dia, belum memanggil dia, walaupun dia orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, namun hatinya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mampu untuk melangkahkan kakinya ke tempat ini. Lihat berapa banyak orang-orang yang datang di sini, bukan semua orang kaya, namun dia memiliki kekayaan yang lebih besar daripada orang yang kaya. Apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang terbesar kecintaan Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang mulia. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di tempat yang agung, di tempat yang tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam tempat ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan titel kepada mereka. Yang duduk di sini mendapatkan titel langsung dari Allah. Yang duduk di sini mendapatkan jabatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatannya apa? Jabatannya iman.
Tidak ada orang yang ada di dalam tempat ini terkecuali mereka semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Hal ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad bersabda kepada para sahabatnya, "Idza ra'aitumur rajula ya'tad ilal masajid fashhadu lahu bil iman." Hei para sahabatku, kalau kalian semuanya melihat ada orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid, fashhadu, maka saksikanlah orang tersebut bil iman, dengan keimanan. Ini orang yang beriman. Siapa yang memberikan titel ini? Apakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hanya menyampaikan bahwa orang yang menuju ke masjid mendapatkan titel iman. Ini cuma menyampaikan. Oleh karenanya ketika orang ini mendapatkan titel iman, harus dilihat dengan pandangan keimanan. Tidak boleh diremehkan, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihina, tidak boleh dicari kesalahannya. Karena dia orang yang beriman. Siapa yang memberi titel? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata ila akhir ayat. Dikatakan innama dengan kalimat inna, harfu taukidin wa nasbin. Kalau kita mau membahas dengan ilmu nahwu, ini adalah huruf yang benar-benar sungguh-sungguh tahqiq, memperkuat, mempererat ucapan Allah bahwa Allah tidak pernah berdusta ketika memberikan pangkat kepada seseorang. Kalau orang lain memberikan pangkat sama orang, itu bisa pangkat bohong-bohongan, ya enggak? Tetapi kalau Allah memberikan pangkat kepada seseorang, Allah enggak pernah dusta. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, siapa mereka? Man amana billah. Man amana billah, mereka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayuhal ikhwan ya rahimakumullah, ini Masya Allah, terharu saya melihatnya. Ini banyak dari Cilacap, ada 30 bis dari luar negeri, dari Hong Kong, ya. Dari mana lagi? Korea, dari Kaltim, dari Purwokerto, dari Batam, dari mana lagi? Jakarta, hampir seluruh Indonesia malam ini berkumpul untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ma min qaumin istama'u. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada satu kelompok dia berkumpul, istama'u. Buat apa dia berkumpul? Yazkurunallah azza wa jalla. Dia berzikir kepada Allah, berkumpulnya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngarapin apa zikirnya? Apa ngarapin supaya dapat harta berlimpah? Sekarang yang lagi fenomenal ini apa? Menggandakan uang. Zikir biar bisa nggandain uang. Biar bisa hambur-hambur uang gitu ya dari belakang. Apakah itu yang dia mau? Oh enggak. La yuriduna bidzalika illa wajhallah. Mereka ngumpul berzikir di rumahnya Allah, mendapatkan titel iman, enggak mau ngerusak imannya, enggak mau ngerusak imannya hanya karena dunia yang sementara. Ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan yang sementara yang akan ditinggalkan oleh setiap manusia, yang akan ditinggalkan oleh setiap insan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti akan mati. Semua yang napas pasti akan mati. Kita meninggal. Yang lainnya anak-anak muda yang lebih muda daripada kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal duluan dan sebagainya. Oh, mereka tidak menginginkan, tidak mengharapkan hal-hal yang demikian.
Menginginkan pangkat, mereka tidak inginkan pangkat. Inginkan pujian, mereka tidak inginkan pujian. Mereka la yuriduna bidzalika illa wajhallah. Mereka berkumpul, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain tujuannya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Asmaul Husna yang dikarang oleh Kiai Amjad Al-Hafidh. Di awalnya jangan kalian membaca Asmaul Husna terkecuali tujuan hati kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya Allah ya Rabbana ridhaka dunyana. Itu yang diminta di awal. Setelah kita membaca, mengawali bacaan kita, bismillahibadana walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Dengan membaca bismillah, mengawalinya dengan membaca bismillah, lalu disambung dengan alhamdulillah dan dilanjut dengan sholawat kepada Nabi Muhammad serta keluarga para sahabatnya. Lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak membaca asma ini, saya tidak berkumpul di tempat ini, dari tempat yang jauh saya datang ke sini terkecuali mengharapkan keridhaan-Mu. Ridhaka matlubana. Ridhaka matlubana, keridhaan-Mu yang kami inginkan ya Allah. Karena Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi afdalus salatu wassalam suatu hari pernah minta doa. Dengan doa tersebut Allah mengabulkan doanya Nabi Musa. Minta amalan kepada Allah. Kita kenal Nabi Musa ini adalah kalimullah. Nabi Musa ini adalah kalimullah, nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Di Bukit Tursina Nabi Musa berkata, "Ya Allah, berikan satu amalan yang dengan amalan tersebut kalau saya berdoa, doa saya langsung Engkau ijabah, langsung Engkau kabulkan." Allah beri amalan. Apa amalannya? Dikatakan, ya Musa, awalilah doamu dan akhirilah doamu dengan ucapan la ilaha illallah. Mau berdoa, ucapkan la ilaha illallah. Setelah berdoa, ucapkan la ilaha illallah. Jikalau kau mengawali dan mengakhiri doamu dengan ucapan la ilaha illallah, saya akan kabulkan permohonanmu. Nabi Musa amalin. Setiap berdoa baca la ilaha illallah. Setiap berdoa baca la ilaha illallah. Suatu hari kaumnya Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, minta amalan yang sama yang pernah diminta Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta amalan. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, tolong berikan saya amalan yang dengan amalan tersebut kalau saya berdoa Allah mengabulkan doa saya. Nabi Musa mengatakan, saya pernah meminta hal yang sama seperti kau mintakan saat ini kepadaku dan Allah memberikan amalan tersebut. Ialah hendaknya engkau mengawali doamu dan mengakhiri doamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Diamalin. Satu hari diamalin gak kabul, 2 hari diamalin gak kabul, 1 minggu, 1 bulan gak kabul. Datang kepada Nabi Musa. Ketika datang kepada Nabi Musa, bertanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, kau berikan amalan saya amalkan amalan tersebut, namun tidak ada pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan benar apa enggak nih? Ini amalan benar apa enggak? Jadi umatnya ini, kaumnya Nabi Musa ini ragu kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Sampai di Bukit Tursina Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, engkau berikan saya amalan yang mana ketika saya melakukan amalan tersebut, saya mengamalkannya, setiap saya berdoa engkau kabulkan doa saya. Namun ketika saya berikan amalan tersebut kepada umatku mengamalkan doa tersebut namun tidak engkau kabulkan. Apa sebabnya? Bertanya Nabi Musa, apa sebabnya? Allah menjawab, ya Musa, engkau mengucapkan la ilaha illallah dengan lisanmu dan hatimu, sedangkan umatmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, sedangkan hatinya tidak bersama la ilaha illallah, tapi hatinya
bersama kambing yang dia gembalai. Jadi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Kiai Haji Nur Ahmad tadi mengatakan kepada kita, hendaknya kita bermujahadah ini benar-benar dengan hati kita, benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkumpulan kita ini bukan perkumpulan yang sia-sia, Bu. Perkumpulan kita ini bukan perkumpulan yang hampa, Pak. Kalau tadi dikatakan mengapa kita harus membaca 1000 kali Asmaul Husna, maka jawabannya kita dibandingkan dengan makhluk selain manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, berzikir bertasbih kepada Allah sangat kalah, sangat sedikit. 1000 itu sedikit ya. Mau ditandingkan dengan tasbihnya angin, setiap hari angin bertasbih, wah enggak ada apa-apanya 1000-nya. Mau dibandingkan dengan tasbihnya dedaunan, oh enggak ada apa-apanya tasbih dedaunan. Enggak ada apa-apanya 1000 dibandingkan tasbih dedaunan. Mau dibandingkan dengan apa? Mau dibandingkan dengan tasbihnya pasir, mau dibandingkan dengan tasbihnya air, buih yang ada di laut, sedikit. Malam ini kita berkumpul bermujahadah membaca 1000 kali Asmaul Husna, sangat sedikit, sangat sedikit. Wa im min syai'in yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini terkecuali semuanya yusabbihu bihamdi, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat tanpa ada berhenti. Kalau kita mujahadah capek masih bisa tidur, ya enggak? Lapar masih bisa makan, ya enggak? Temennya sudah dapat 100, dia baru dapat 10, sudah keluar masjid, yang ditujunya toko-toko. Kan sedikit ini mujahadanya, sedikit enggak? Sedikit. Nah, kalau mau dibandingkan dengan makhluk yang lain sangat sedikit. Makhluk yang lain ini, Pak, makhluk yang lain itu ditundukkan untuk kita. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ditundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ini sampai jam berapa? Sampai berapa lama? Berapa? 5 menit lagi? 7 menit lagi. Oh, setengah 10 kita mulai. Masya Allah, ini kalau mau lanjut terus panjang. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Manusia ini makhluk yang mulia. Manusia ini makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit ditundukkan untuk manusia, bumi ditundukkan untuk manusia. Ditundukkan, bukan dipaksa nunduk, enggak. Memang diciptakan untuk manut, untuk hormat, untuk patuh dengan perintah manusia. Ketika langit dan bumi ini diciptakan, ditundukkan untuk manusia, maka kita bisa memanfaatkannya dengan apapun. Namun bumi dan langit tidak akan mau tunduk kepada orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa